kedua, angkatan ke-11, sekarang kelas 12, MIPA 3 SMA Lab School Cibubur. Dan yang terakhir, Arafi Dimas Syafiri, angkatan yang baru saja masuk bergabung di keluarga besar SMA Lab School Cibubur dan mengikut sebagai peserta trip observasi tahun 2023. Bu, saya izin, saya khawatir ada suara yang baru saya besarkan berkaitan dengan putra putri Ibu tadi, Bu. Oke, anak pertama saya Bimal Gasya Wardana, angkatan ke-6 dari SMA Lab School Cibubur, sekarang di semester akhir di ITB. Anak kedua saya Rameiza Astila Ramadianti, angkatan ke-11, kelas 12 MIPA 3, siswa SMA Lab School Cibubur. Dan yang terakhir Arafi Dimas Syafiri, siswa kelas 10 dan merupakan peserta trip observasi tahun 2023. Alhamdulillah, sehingga saat ini saya sudah mengikuti trip observasi selama mungkin 5 atau 6 kali, mendampingi anak-anak siswa, baik itu sebagai peserta maupun mendampingi ketika anak saya menjadi kakak pembina di OSIS MPK. Alhamdulillah, dua anak pertama dan kedua saya merupakan MPK di tahun mereka bergabung di SMA Lab School Cibubur. Jadi itu mungkin Pak Ukim. Ya. Ini mungkin keterlibatan saya sebagai orang tua murid PUMG yang ke-6 kalinya bergabung bersama panitia guru di trip observasi 2023. Gitu. Oke. Saya akan menyusur daya ingat Ibu. Boleh. Ketika awal-awal. Oke. Saya yakin Ibu sebagai orang tua biasa dulu di awal, gitu kan ya? Iya, betul. Ibu mendapatkan informasi dari siapa saja waktu itu tentang trip observasi? Oke. Ketika anak saya baru bergabung pada tahun 2017, anak saya menjadi siswa kelas 10 dan saya tergabung di WOTK di kelas 10 pada saat itu, diajak bergabung oleh panitia PUMG yang pada saat itu menjabat PUMG. Jadi waktu itu langsung saya masuk ke kepanitiaan, ada 3 kepanitiaan Pak Ukim. Jadi kami meleburkan diri untuk tergabung dalam kepanitiaan dan beraktivitas seperti pada saat hari ini Pak. Ada sembako, kesehatan, penyuluhan kesehatan, tim visit namanya Pak. Tim visit itu mengurus kendaraan dan konsumsi. Nah, kebetulan pada saat itu saya diakomodir oleh PUMG yang sedang menjabat masuk ke penyuluhan kesehatan. Nah, disitulah awal ihwal saya tahu, oh trip observasi itu seperti ini loh, kegiatannya mencakup apa saja. Tapi kami diberi keterbatasan waktu hanya 1 hari saja karena memang kegiatan baksosnya hanya pada hari Sabtu seharian Pak, gitu loh. Jadi PUMG lah yang mengakomodir semua kegiatan ini dan kami sebagai orang tua murid yang baru beraktivitas dan berkecimpung serta mengurus semua kegiatan di trip observasi, menghandle sembako dan kesehatan. Ya. Gitu. Sebelumnya Ibu tahu bahwa inovasi TO ini atau sebagai sebuah kegiatan sistem pembelajaran karakter, gitu kan ya, TO betul. itu, Ibu tahunya dari pimpinan sekolah atau dari orang tua? Ketika saya bergabung pertama kali di 2017, saya belum tahu tuh apa aja sih produk yang dihasilkan oleh Lab School Cibubur, khususnya ya Pak, karena ternyata sebulan awal kami bergabung ada kegiatan yang dinamakan trip observasi dan apa saja sih efek dan hasil yang ditimbulkan ketika
anak-anak setelah mengikuti trip observasi. Saya mengetahui awal dari situ. Memang secara tidak langsung POMG dan pihak sekolah yang memperkenalkan. Terus apa sih keterlibatan kita sebagai pemula yang baru bergabung, sampai sebatas mana sih kita bisa terlibat, dan apa saja yang dilakukan di dalam trip observasi itu sejauh kita sebagai orang tua murid gitu Pak, karena tidak mungkin keseluruhan orang tua murid itu bisa berkecimpung dalam seluruh kegiatan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak sekolah dan POMG. Jadi mungkin keterlibatan kami baru di sembako dan penyuluhan. Tapi secara keseluruhan orang tua murid itu terlibat penuh dalam trip observasi, yaitu dalam pengadaan secara global apa saja sih mungkin sarana prasarana yang turut kita sebagai orang tua murid berkecimpung dalam itu pendanaan maupun segala hal barang maupun lain halnya yang diminta oleh di request dari desa yang akan ditinggali oleh anak-anak kita orang tua murid bahu membahu Pak, dan sekolah memfasilitasi semuanya gitu. Kan peristiwanya itu ibu tiba sebagai orang tua murid. Betul. Itu kan ya, kemudian saya dengar tadi sekolah memberitahu ya. Juga ibu juga bergaul dengan ibu-ibu yang sudah aktif sebelumnya ya, saya mau mengejar POMG. Boleh. Itu waktu itu ibu-ibu POMG-nya menceritakan tentang TO-nya atau kiprah kita sebagai apa di TO atau kayak gimana waktu itu? Jadi kalau informasi mengenai TO, pihak sekolah dan POMG bersinergi menginfokan. Jadi ada batasan, sekolah menginfokan di batasan mana, dan POMG menginformasikan info mengenai trip observasi itu di area mereka berkecimpung. Kami orang tua murid mendapatkan kedua info itu secara bersamaan. Nah, perihal ini pun kita memilah, jadi WOTK dalam hal ini orang tua murid diatur sedemikian rupa oleh pihak sekolah dan POMG bekerja sama, kita berkontribusi di sisi mana sajakah. Kalau tahun ini kami orang tua murid, kemudian kan saya jadi orang tua murid kelas 10 lagi nih Pak, gitu. Jadi pihak sekolah yang tergabung dalam kepanitiaan itu menginfokan, Bapak-bapak, ibu-ibu, kontribusi dari orang tua murid itu ada kontribusi dana khusus untuk pembangunan desa yang mungkin semua yang sudah dikumpulkan akan digunakan oleh anak-anak kita terlebih dahulu, dan manfaatnya akan diberikan ketika anak-anak kita kembali ke asal kita. Manfaat itu akan terus berkelanjutan dimanfaatkan oleh warga setempat. Nah, itu dana khusus itulah yang kita bagi bersama, sejumlah siswa kita tanggung bersama. Nah, itu semua nanti manfaatnya akan dirasakan oleh warga sekitar. Contohnya mungkin pembangunan masjid, pemanfaat rumah-rumah dirapihkan karena anak-anak kita yang akan menggunakan. Ada juga manfaat dari sembako. Jadi ada 3 budgeting yang dibagi dan itu dibagi rata oleh orang tua murid. Semuanya kita menanggung bersama gitu Pak. Yeah. Jadi ada pendanaan khusus untuk fasum-fasos desa, ada dana untuk sembako, dan ada juga sumbangan sukarela bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan lebih kontribusi ke warga desa maupun aparatur desa gitu Pak. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Orang tua murid cukup memahami posisi manakah kita berkontribusi di komposisi sebelah mana gitu Pak. Ya, Ibu dapat informasi nggak dari orang tua murid atau dari POMG atau dari pimpinan sekolah tentang substansi kegiatan TO? Awalnya prolog pasti diceritakan dulu, maksudnya deskripsi apa itu TO,
manfaat apa ya dari hasil TO, anak-anak akan mendapatkan benefit apa, pasti prolog itu akan dideskripsikan oleh pihak sekolah dan diceritakan kembali oleh OMG yang sudah mungkin sudah mendapatkan pengalaman setahun sebelumnya ketika anak-anak mereka mengikuti sebagai peserta gitu. Tapi banyak hal kemudahan ketika lab school ini kan sudah Lab School Cibubur sudah 12 tahun apa 13 tahun ya Pak, lupa. Sekarang? Ya. Iya, dari 2012 lah. Ya gitu, jadi ada alumni-alumni yang orang tuanya menyekolahkan kembali. Jadi testimoni itu secara tidak langsung diceritakan juga oleh para alumni ketika kita membuat rapat khusus atau pertemuan dengan orang tua murid yang baru. Jadi banyak kemudahan juga ketika para alumni bisa menceritakan kembali apa sih manfaat dari trip observasi itu. Sedikit banyak memang sekolah banyak diuntungkan Pak dengan adanya alumni, jadi perpanjangan tangan bisa menceritakan ketika anak-anak dulunya menjadi peserta. Ya. Gitu. Menurut Ibu, peran mereka, peran kita semua, bukan mereka, peran kita semua turut andil itu karena pemahaman substansi TO itu yang perlu dukungan, atau karena ya sudahlah, memang itu harus bayar aja kan, masa sih kita kalau nggak ikutan bingung gitu. Jadi kalau kita merujuk secara detail ke dalam unit terkecil di kelas ya Pak, jadi kami sebagai WOTK sebenarnya memang perpanjangan tangan dari pihak sekolah maupun POMG yang berharap besar kita bisa memberi penjelasan lebih detail kepada orang tua murid nih Pak gitu. Memang sedikit ada kendala ketika memang dia benar-benar newbie Pak di Lab School Cibubur. Apaan tuh TO? Perlu banget, emang wajib gitu. Terus ngapain anak-anak kita di sana? Habis itu apa benefitnya? Terus anak-anak kita gimana di sana? Itu banyak Pak pertanyaan. Jadi memang kita secara tidak langsung diberikan amanah dari pihak sekolah maupun POMG, ayo bisa dong menjadi figur paling depan untuk menjelaskan kepada orang tua murid. Memang pada akhirnya terbagi-bagi Pak di dalam kelas itu. Ada yang seperti Bapak bilang, ya udahlah wajib kan, ya udah tinggal bayar. Ada yang mungkin secara detail bertanya. Ada juga mungkin anaknya udahlah mah ikut aja. Ya itu kok ada kotak-kotak kategorisasi yang kita sendiri paham gitu Pak di dalam kelas. Masing-masing itu mempunyai tersendiri Pak, maksudnya punya tantangan tersendiri buat kita WOTK untuk memberi pendekatan lebih dekat kepada orang tua seperti itu. Tapi memang secara kasuistis itu sedikit sih Pak, jadi mungkin ada kelas lain yang kelas yang nggak ada komentar apa. Kita ada setiap ketua WOTK tuh ada grup, gimana kelasnya, ada pertentangan kah, ada gimana, nggak ada. Jadi kami itu sedemikian rupa membuat narasi, sebenarnya balik lagi narasi dan komunikasi menjadi ujung pangkal bagaimana pemahaman mengenai trip observasi itu tersampaikan dengan baik. Hanya kalau saya boleh berbicara sedikit, mungkin narasi baik dan komunikasi penyampaian sehingga memungkinkan kontribusi orang tua murid itu tidak dipaksakan dan tidak merupakan tuntutan. Saya izin matikan dulu ya. Oke.